Kenalkan, nama aku Vincentius Mario Farel, bisa dipanggil Vincent atau Awen. Saya dari Fakultas Psikologi. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya. Aku Galuh Prabowisnu Putri Asmarawati, bisa dipanggil Galuh. Aku Felicia Kristabel Nugroho Gianto, bisa dipanggil Felis. Aku Eugenia Angelik Hartono, biasa dipanggil Eugene. Aku Madeline Wibowo, biasanya dipanggil Olin. Nah, di sini kita akan mewawancara organisasi yang ada di gereja. Betul. Ini bisa dikasih tahu sih nama gerejanya dan organisasinya. Kali ini kalian lagi berurusan kalian sedang berbicara sama Natasha. Aku itu di sini sebagai semacam PIC-nya, salah satu PIC yang ngurusin organisasi gereja namanya AFGF Next Gen. Itu sebagai wadah buat para muda-mudi, khususnya buat anak SMA, berarti kelas 10 sampai ke kuliah. Awalnya kita cuma punya youth sama college, tapi terus akhirnya kita gabung gitu sekarang. Lalu ini aku ditemenin sama Ken. Ya, halo, nama aku Ken. Aku juga salah satu PIC di AFGF Next Gen ini. Aku ngurusin di medianya. Oke. Mungkin aku mau sedikit nanya ya sih. Mungkin bisa dijelasin ya tentang profilnya yang lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi. Terus sama kegiatan-kegiatan di kelompok ini tuh apa aja? Sebenarnya AFGF Next Gen ini awalnya itu barusan banget dibentuk 2 bulan yang lalu. Waktu itu kita ada camp gabungan antara youth sama college. Makanya waktu itu kita berusaha untuk melihat kira-kira anak-anak mana nih yang merasa membutuhkan gereja, karena kalau kita kuliah apalagi merantau di tempat-tempat yang jauh itu kadang kita ngerasa sendirian, atau kadang kita kayak bingung nih gerejaku, aku harus ke gereja yang mana. Nah, kita itu menyediakan wadah bagi orang-orang yang seperti itu, yang ngerasa rindu akan Tuhan, yang pengen ketemu sama Tuhan, pengen punya komunitas rohani yang bisa di-reach out dengan baik dan menerima orang-orang dengan baik, itu dengan menciptakan Next Gen ini. Nah, kenapa digabung jadi satu? Karena kita rasa kebutuhan rohani buat anak SMA sampai kuliah ini 11-12 dibandingkan dengan antara SMP ke SMA, karena pola pikirnya anak SMP ini kan jauh lebih sederhana daripada anak-anak SMA, ya kan? Kita kan belajar psikologi kan ya, pasti perkembangan otaknya itu beda, persepsinya sudah berbeda, dan menurut kita lebih baik untuk digabungkan antara SMA dan juga perkuliahan, seperti itu. Nah, terus kegiatan kita sejauh ini yang pertama adalah camp, dan yang kedua ini yang barusan kita laksanain adalah ibadah. Dan kita bakal istilahnya kayak launching benerannya ibadah mingguannya itu di hari Sabtu mulai tahun depan gitu. Kan ada mau ditambahin? Cukup ya. Mungkin aku mau nanya ya, aku masih penasaran. Untuk campnya itu tuh emang acara rutinitas yang contohnya sebulan sekali atau sebulan berapa kali atau gimana? Kan? Ya, camp sendiri itu sebenarnya di youth sama college itu udah ada kayak itu event tahunannya. Jadi kita tuh setahun sekali biasanya youth bikin camp, terus college bikin camp. Nah, kebetulan tahun ini campnya itu jadiin satu, jadi dari youth sama college dijadiin satu, terus outputnya malah bagus, dan itulah pemicu kita buat nerusin Next Gen Service ini, yang nyatuin youth sama college buat di satu wadah yang sama dan di tempat yang jauh lebih besar. Untuk masalah gitu ada nggak kalau di Jadi maksudnya lagi misalnya
kelompok yang besar gitu ya. Kan masih mengaturnya kan susah ya sih. Apalagi dengan Betul. latar belakang orang ini yang beda-beda. Betul. Terus rata-rata anak SMA dan kuliahan kan tahu sendirilah Mm-mm. orangnya itu kayak gimana. Iya, Nah itu betul. tuh tantangannya tuh apa sih yang yang paling sering dihadapi oleh kelompoknya? Mungkin kayak misalnya lagi ada Cici nih sama teman-teman Cici udah ngejadwalin acara ini, dan ternyata banyak yang nggak ikut, terus gimana? Kalau masalah berapa banyak yang ikut, kita tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena kita punya prinsip kayak berapapun yang datang, siapapun yang datang, kita tetap melayani dengan sepenuh hati. Karena ya itu yang dikasih sama Tuhan buat kita. Masalahnya adalah mungkin lebih ke masalah semua orang, yaitu manajemen waktu lah ya. Ya, Apalagi kita kan beberapa anak yang sekarang jadi PIC kayak aku sama Ken, ini kan sekarang kan sudah kerja. Jadi kita itu mengatur waktu ketemu untuk meeting, mengatur konsep dan yang lain-lainnya itu cukup susah untuk ketemunya nih gitu. Entah secara online pun kita bahkan susah untuk nentuin hal itu. Tapi karena beberapa dari kita udah dibentuk, maksudnya karena sebelum kita masuk ke next gen ini kita udah pernah melayani di bidang masing-masing, dan akhirnya kita masuk lagi ke sebuah organisasi baru sebagai next gen, kita itu sudah hafal nih kira-kira speknya kayak gimana. Mungkin cara ngatasinya seperti itu. Kalau dari aku manajemen waktunya aja sih. Kalau dari kan Kalau ngomongin kendala sih mungkin memang kayak yang disebutin tadi, dari gap umur yang jauh itu kan pasti sangat kerasa, apalagi anak-anak SMA kan masih terlalu muda Ego ya, buat terus. mikir yang terlalu berat, sedangkan yang kuliah tuh kayak pikirannya udah terlalu berat untuk pembahasan yang muda. Nah itu cuma kita tetap aja kayak fokusnya adalah mewadahi mereka yang mau atau rindu buat datang ke Tuhan. Jadi kita memfasilitasi mereka untuk menjadi dekat dengan Tuhan dengan cara yang mereka mau dan cara yang mereka bisa. Gitu aja sih. Terus aku juga mau nanya nih, ada dampaknya nggak sih untuk anggota atau kegiatan kelompoknya itu dari hal yang tadi itu? dampak yang benar-benar signifikan sampai kita bentrok itu enggak sih, enggak ada. Tapi lebih kayak awalnya pasti jengkel ya, kayak wah kita tuh sudah janjian, udah ada komitmen untuk ada acara ini hari ini, kita mau ada meeting di jam ini, tapi kok orangnya nggak datang. Tapi kalau saya ya sudah, kita karena value-nya yang kita pegang adalah menerima, jadi itu kayak oh ya udah, karena dia lagi kerja, jadi kita juga bisa berusaha untuk mengerti dia kalau dia itu punya prioritas yang lain gitu. Karena kalau cuma memprioritaskan pelayanan aja, sedangkan ada keluarga, ada pekerjaan, ada tugas sebagai mahasiswa, ada tugas sebagai siswa, sebagai anak dan yang lain-lain, pelayanan itu kan bisa saja ditempatkan di nomor yang kesekian. Nah kita tuh berusaha menerima fakta itu dan berusaha untuk kayak oke, kita maklumin, yang penting orang ini tahu kalau dia itu salah atau bisa memperbaiki untuk kedepannya gitu. Oke. Oke, menurut Cici sama Kak Ken ini, kira-kira apa yang dibutuhin buat problem itu bisa diatasi? Oh, lebih ke apa ya? Lebih ke ya kayak tadi sih, karena value-nya acceptance ya, karena kita saling menerima satu sama lain, jadi kita tuh masih mau ngajarin anak-anak yang pengen mengerti bagaimana caranya kita berdinamika sama orang-orang, karena ya kembali lagi beda-beda latar belakangnya. Bahkan ada yang dari luar pulau, ada yang dari luar kota, ada yang mungkin kos kesini harus gojek, ada yang harus naik mobil, ada yang harus naik ini, naik itu, dan kita harus saling kompak dan saling ngerti satu sama lain kalau kebutuhannya itu beda-beda.
dan kita nggak bisa maksain lo kan kamu sudah komitmen di sini dan yang lain-lain, emang betul, tapi kan prioritasnya kan berbeda-beda. Dan kembali lagi seperti yang aku omongkan tadi, karena kita punya prioritas yang lain, pelayanan ini juga harus ditempatkan di nomor yang kesekian kalinya dan harus dilaksanain juga dengan benar-benar gitu. Karena ya kita tahulah mana yang harus diprioritaskan pertama kali dulu, tapi juga tidak bisa dipungkiri kalau prioritas ini tuh juga perlu dipertanggungjawabkan. Asal kita tahu apa tanggung jawabnya dan kita masih bisa dilakuin, kita masih bisa istilahnya kayak natain, ya kita tatain dulu nggak apa-apa gitu. Kalau upaya yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah dari kelompok ini apa ya? Nah, kalau upayanya sendiri kayak yang dijelasin tadi, dimana kita tuh menempatkan pelayanan di nomor kesekian. Jadinya kayak pelayanan tuh emang kalau bisa, dan itu bukan sebuah tuntutan. Jadi kalau kamu udah kalau nggak salah pelayanan tuh ada di nomor keempat gitu. Yang pertama adalah keluargamu. Jadi kalau kamu ada masalah sama keluarga atau apa, ya kamu harus fokus ke keluarga dulu. Yang kedua, pekerjaan atau studimu. Kalau kamu ada di pekerjaan, ada masalah di pekerjaan, atau lagi sibuk tugas atau ini itu, ya itu harus diselesaikan dulu. Terus yang ketiga itu apa ya? Lupa. Ya mungkin di luar itu kali organisasi Ya organisasi di luar itu kayak mungkin akademikmu atau freelance-mu atau apa gitu. Nah itu baru pelayanan. Nah jadi kita tuh ngajarinya kayak kamu harus selesaiin dulu semuanya ini baru kamu pelayanan. Nah itu sejauh ini sangat bisa ngatasin masalah-masalah yang ada karena eh, para pelayan ini, PIC ini datang, mereka tuh kayak nggak ada beban, jadinya bisa fokus buat pelayanan, benar-benar pelayanan, karena masalah mereka di luar pelayanan ini tuh sudah selesai. Jadi mereka bukan pelayanan untuk menyelesaikan masalah, tapi mereka tuh menyelesaikan masalah untuk pelayanan. Gitu. Kalau misal ada perbedaan pendapat, itu cara kelompok ini tuh mengambil keputusan itu gimana? biasanya kita diskusiin dulu di depan. Jadi benar-benar kita bentuk circle gini, terus kita evaluasi kira-kira kurangnya di mana, ada yang bisa diperbaiki atau enggak untuk kedepannya. Lalu evaluasinya ini kita masukin ke jadwal meeting kedepannya. Oh kemarin waktu evaluasi ada catatan ini nih, bisa nggak ya yang di ibadah ke depan yang ini kita ganti aja, misalnya orangnya, atau diganti konsepnya, atau diganti urutannya. Biasanya sih kita tinggal tukar-tukar aja, karena bisa dibilang PIC yang biasanya melayani yang udah lama itu ya pemain lama, kita tukar-tukar jebret itu juga udah hafal satu sama lainnya gitu. Terus kalau caranya anggota kelompok kalian itu kan ada masalah nih. Terus dukungan dari orang luarnya itu gimana Kak? Misalnya dari pendeta, dari orang yang lebih tua kayak gitu gimana? Oke, jadi selain PIC, atasnya kita itu ada mentor, coach, sama ada pastor. Nah, kita itu juga setiap paling nggak seminggu sekali lah, kita itu selalu mengadakan sesi one on one sama coachnya kita, biar istilahnya menjaga diri kita tetap waras gitu kan ya. Kita perlu kewarasan inner peace gitu buat kita. Kita kan juga punya masalah di luar pelayanan, di luar organisasi, di luar kegiatan kelompok kita ini kan pasti kita punya masalah dan yang lain-lain yang nggak bisa kita omongin waktu kita pelayanan maupun di luar pelayanan. Nah tugasnya para mentor, para pastor yang mendampingi kita ini ya balik lagi kayak istilahnya kasih konseling ke kita, dengerin ceritanya kita dan yang lain-lain. Jadi kita nggak terlalu overwhelming dan bisa menempatkan pelayanan ini bukan sebagai beban, karena kadang kita ini shifting nih antara pelayanan sama pekerjaan, kan waktunya mirip-mirip nih, selesai kerja
kita harus pelayanan, capek banget kan, mau dianggap nggak kayak kerja ya gimana, memang nyatanya kita kerja, tapi justru kalau kita ada pembimbingnya, ada coachingnya, ada sesi one on one seperti ini yang kita adakan seminggu sekali, itu sangat-sangat membantu sih, soalnya kita diajarin satu-satu lagi, kita kembali diingatkan kalau kita itu di sini tuh punya temen, kita di sini tuh bisa berkeluh kesah juga, kita di sini bukan sebagai beban, kita di sini tuh bisa mengajari dan juga memuridkan, tapi kita juga sebagai murid dan yang lain-lain seperti itu. Dan teman-teman, Jadi mungkin kalau boleh nambahin di peran pihak luar ke kita itu untuk ngajak kita buat tumbuh bareng-bareng. Jadi nggak cuma kita yang ngajarin jemaat atau kita yang membimbing jemaat, tapi mereka benar-benar kayak bimbing kita juga buat jadi lebih dekat sama Tuhan juga. Gitu sih. jadi kadang meskipun PIC ini sudah katam sama kerjaannya, tapi kadang kan kalau ada orang baru masuk, bahkan aku baru tahu ada mic kayak gini, itu kan aku juga tahunya dari kalian, bahkan media mungkin juga baru tahu. Lu tahu? Iya. Mungkin ini inovasi baru ya. Iya betul, kayak Ke depannya. betul, maksudnya kita kan biasanya pakai mic kayak gini, jadi kadang kita dapat sesuatu dari orang luar juga yang bisa kita pelajarin, yang kira-kira kalau memang itu cocok dengan kita dan lebih efektif, ya kenapa nggak kita pakai juga gitu. Makanya kita selalu terbuka dan menerima, dan kita mau diajarin dan juga kita mau ngajarin gitu. Terus aku mau nanya nih, ini karena aku penasaran aja. Terus awalnya kalian berdua ini bisa sampai terjun dan mengkoordinasi organisasi itu karena apa sih? Karena kan Terjunnya? itu ini ya, kan jadi sendiri kerja, Betul. terus maksudnya dia sambil kerja kan capek, Iya. terus tambah harus ngurusin ini, apalagi dengan anggotanya atau yang ikutnya kan nggak yang sedikit itu kan, pasti banyak, kan pasti capek. Bisa dibilang dijerumuskan tapi in a good way, ya kan? Karena dari SMA ya kita Iya, kan, dari SMA. kita di sini dari Dari SMA. Awalnya pelayanan apa enggak. Aku sama dia bahkan tidak berani untuk berbicara kepada orang lain waktu itu. Aku sama dia diem banget gitu. Sampai sekarang sudah bisa ngomong kayak gini. Itu kan karena kita bertumbuh di sini gitu. Dan seiring kita bertumbuh, yang awalnya kita dikasih tanggung jawab kecil, terus kan kita dipercaya tanggung jawab yang besar, sampai akhirnya kita bisa jadi PIC dan bisa membimbing yang lebih kecil dari kita dan beregenerasi lagi. Baik. Ya awal mulanya mungkin gitu sih, kayak mulai dari pelayanan kecil gitu, terus kayak semakin lama semakin bertumbuh, terus semakin kayak berinovasi gitu, kayak kan regenerasi di kita itu diutamakan karena agar bisa selalu kayak ngikutin perkembangan zaman gitu. Kayak awalnya kan di multimedia sendiri tuh kita pakainya background yang biasa atau liriknya teksnya biasa gitu, terus puji Tuhan lama-lama ini kita bisa pakai LED yang gede, terus liriknya lebih enak dilihat, lebih kayak kalau di record orang gitu atau di story itu lebih estetik gitu lah. Nah itu gitu kan juga kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan kayak nge-push buat regenerasi gitu lah. Terus aku juga ini minta saran aja. Soalnya aku kan masih baru nih, kuliah baru setahun, tapi tuh aku tuh udah kepikiran buat sambil kerja gitu. Mungkin ada nggak saran atau masukan buat aku sambil kerja biar nggak keteteran antara kuliah sama kerjanya itu? Yang pertama tentuin dulu kenapa alasannya ingin kerja, apakah cari pengalaman atau cari uang. Dua-duanya. Pengalaman. Karena kalau menurutku kalau masih muda, kalau cari dua-duanya secara beriringan itu susah. Karena satu, pengalaman itu kalau awal-awal jauh lebih berharga daripada uangnya. Pasti kalau kamu berekspektasi dapat pengalaman bagus,
uangnya bagus itu nggak ada. Aku berani bilang seperti itu. Jadi ekspektasinya adalah cari dulu pengalaman sebanyak-banyaknya, mau itu paid, mau itu unpaid, kalau ada kesempatan ambil aja. Ambil aja. Betul, kayak pelayanan ini menurutku ini apa ya, kan karena namanya kita sebagai volunteer, berarti kan Iya. kita tidak dibayar. Tapi justru pengalaman kerjaku, pengalaman yang aku pakai di CV ku sampai sekarang yang aku tulis adalah pengalaman gereja. Dari sini. Iya betul, dan aku lolos cukup banyak dari screening CV-nya karena aku punya pengalaman di sini, entah pihak di bagian multimedia kah, atau di bagian event organizer-nya kah, atau di bagian hospitality-nya kah, karena di sini aku pernah di bagian itu semua kan, makanya ini bisa dipakai sebagai pengalaman. Apakah itu dibayar? Enggak gitu. Jadi fokusnya kemana dulu nih gitu. Pengalaman sih. Iya. Jadi kalau di muda-muda ini cari dulu pengalaman, nggak apa-apa, mau itu unpaid mau itu paid, cari aja dulu. It's okay. It's good way. Lagi? Udah cukup sih. Oke. Terus nih sebelumnya makasih banyak karena udah mau ngeluangin waktunya Iya. di sini untuk ngobrol-ngobrol sedikit sama kita. Segitu aja dari kita. Oke. Aku mau titip pesan Pak Pius, aku alumnimu Pak. Pak Pius ada Terima alumni kasih. Pak. Sudah mengajari saya. Jadi skripsi kuantitatif saya lolos. Ya Pak. Udah. Yeay. Ngerti tak caranya?